di PAUD. Ini prasekolah. Jadi artinya apa? Berarti sudah tanggung TK itu tanggung jawab kan pengawas lagi, bukan penilik. SK Dikbud sudah berubah, dan ini kemarin rakor kami dengan Menteri dan Dirjen GTK Dikbud baru ditutup pada hari Rabu. Nah, di situ ada Pak Menteri, ada Pak Dirjen, ada Dirjen GTK, ada Pak Penas. Nah, kebetulan yang diundang hanya khusus pejabat kok. Oleh karena itu kebetulan kami masih dihitung pejabat, jadi saya nggak tahu mesti bingung kakak, saya diundang. Nah, saya tahu informasi ini, jadi kayaknya Cilacap baru yang dengar pertama kali, kita belum ngomong tempat yang lain karena baru kemarin itu. Tepuk tangan. Jadi info ini sangat update terkait dengan sangat aktual, terkait dengan bahwa nanti mau tidak mau, suka tidak suka, ada yang terjun di TK. Kemudian kemarin kami usulkan kepada Kak Dirjen GTK permasalahan sertifikasi guru TK. Guru TK yang berlatar belakang pendidikan agama maka tidak bisa sertifikasi, harus PAUD ataupun psikologi. Nah, ini masalah. Nah, kita usulkan bagaimana caranya untuk membuat supaya guru-guru yang SAG atau SPDI yang ada di TK bisa disertifikasi walaupun dia sebagai guru kelas. Ya, tetap ya. Nah, pada saat dia disertifikasi guru kelas, maka teman-teman baik, maka harus ada pengawas. Ya, hanya TK paling tidak yang ngerti, walaupun secara konsep pendidikan agama di TK adalah terintegrasi, ya kan, sesuai dengan CP-nya. Nah, CP yang ada di TK sampai dengan F itu semuanya di situ. Jangan lupa Tuhan Yang Maha Esa tetap pendidikan moral dan akhlakul karimah kan masih ada di situ. Nah, oleh karena itu semuanya ini terkait. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan kebijakan PKB kita nih, yang rencana mau kami clearkan dulu nih, untuk kami punya 4 angkatan. Yang pertama mungkin kami untuk menyempurnakan modul dulu, karena kebijakan Dikbud baru ini bahwa diklat untuk calon pengawas sudah tidak ada. Berarti kita harus bagaimana menyikapi supaya tetap nanti Bapak Dedo bisa aktif di pengawas pada sekolah penggerak. Otomatis yang kepengen kita tanyakan kepada Dikbud, mungkin kita bisa audiens atau nanti kita mengundang Dirjen GTK. Kebijakan untuk pengawas PAI nanti akan duduk sebagai pengawas satuan pendidikan pada sekolah penggerak atau duduk tetap sebagai pengawas PAI yang nanti notabene bisa keliling ke sekolah-sekolah penggerak yang lainnya. Karena anjuran Kemendikbud dalam suratnya itu, kalau masih ada anggaran diklat untuk calon pengawas bisa diarahkan menjadi diklat untuk calon pembina atau kaut pada sekolah penggerak. Nah, yang saya tanya betul, posisi pengawas pada sekolah penggerak itu apa? Oh, dia sebagai pendamping utama, sebagai sebagai pembina, sebagai mentoring, pendamping utama pada guru-guru di sekolah penggerak. Berarti gimana? Berarti Bapak dan Ibu harus tahu dan harus mampu menjadi coach. Apa sih coach sekolah penggerak? Nah, ini juga walaupun kebijakan masih siapa yang mau, tapi ya kita rumuskan jangan sampai kita tidak tahu. Nah, makanya yang sedang kami kedepankan adalah bagaimana supervisi kita di pengawas PAI secara jelas, tegas dan ringkas, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan jangan sampai tidak tahu konsep sekolah penggerak, kan gitu. Supaya nanti kamu jadi pengawas penggerak sekolah penggerak, itu oke. Jadi nggak kudet, kurang update pengawas PAI. Nah, itu harapan kami. Maka kami buatkan namanya program PKB pengawas. Yang PKB itu jangan dianggap PKB kayak PKB-nya guru. Pertama, terus PKB harus itu tahu dulu eksistensi pengawas PAI. Yang kedua, PKB guru kan sudah dilatih calon instrukturnya dan sebagainya untuk IP, dan ini sudah kita kemarin sudah share, coba di download konsep PKB-nya guru supaya nanti Bapak Ibu tahu. Nah, sudah saya share, silakan di download, nah, dipelajari. Nah, nanti kami harapkan teman-teman yang nanti terjaring untuk ikut PKB-nya pengawas mampu untuk PKB guru, karena ada unsur utama yang harus masuk. 60% dari konsep Kementerian Agama harus memasukkan unsur moderasi. Untuk bagi kita itu bukan masalah baru, itu sudah sangat lama. Karena konsep kita adalah dulu menanya pendidikan agama berbasis multikultural, kemudian berbasis Islam rahmatan lil alamin, berubah jadi moderasi.
HP-nya sama, casingnya doang diganti-ganti, jadi nggak usah heran. Emang sudah Israel dari zaman dulu, ya kan? Ya kan? Nah, seingat saya dari 2015 sampai dengan kemarin 2019 itu kita berbasis Islam. Baru konsep moderasi kan era pandemi yang Fahrul Razi mencetuskan macam-macam itu sehingga Pak Fahrul Razi berhenti jadi menteri. Nah, terus diangkat lagi menteri yang sekarang ya aneh-aneh juga, ya biarin aja. Dia yang aneh kita tidak aneh. Ya kan, saya kemarin baru ngomong ketemu dengan menteri, dia juga ngomong Gus Dur itu kalau hari Jumat selalu bikin statement yang aneh. Berarti Pak Menteri, ya saya tidak niru, tapi mirip-mirip saja. Jadi pengen populer saja, nggak usah dipikirin. Nah, kalau kita nangapin kita sakit kepala, ya kan? Paling yang penting Pak Menteri punya duit. Ini jalan sudah. Menteri paling lama nanti 2024 selesai. Kalau kita 2024 kalau nggak pengen kita masih terus saja. Nah, kita nggak usah dipikirin Bapak dan Ibu. Iya, jadi orang komentar lah sama sih bodohin. Wong dia kepengen terus sekarang top di komentar, wah hebat itu. Padahal emang kalau dasar nih, yang mengkantor nih, ya, lumayan. Terus saya, udah gak komentar lah, diem aja. Kebetulan ketemu menteri, juga foto nih sama menteri. Nah, dia sih ngomongnya begitu. Itu kalau hadis ya, insya Allah, oke. Karena langsung saya dengar dari ucapan beliau. Jadi itu yang saya pikirin. Nah, oleh karena itu, terkait dengan itu memang ada kendala ya di perubahan undang-undang sisdiknas, walaupun TA pendidikan agama tidak hilang, tapi di situ ada undang-undang pesantren yang otomatis nanti pada saat undang pesantren itu sudah ada PP dan PMA-nya. Berarti kan kita tidak bisa masuk pada lembaga formalnya pesantren lagi, karena dia ada lembaga penjamin mutunya adalah majelis masyayikh. Kan itu majelis masyayikh itu apa? Apakah itu hanya untuk yang salafi dan seterusnya? Itu juga sampai sekarang turunnya belum ada. Karena di dalam SE kita boleh mengawas di sekolah yang ada di pesantren itu. Nah, sebelum itu berlaku juga awasi saja, karena kami juga sudah sounding dengan direktur pondoknya di pesantren bahwa selama itu belum ada aturannya ya silahkan aja yang katakanlah ada akademisi manajerial di lembaga formal PDF-nya pesantren, ya silahkan jalan aja gitu. Nah, oleh karena Kabupaten itu kami harapkan ya running well aja sebelum ada peraturan baru. Karena yang saya baca di draft undang-undang sisdiknas, kedudukan pengawas itu berubah. Yang tadinya sebagai pengawas mensupervisi sekolah yang digantikan 47 itu oleh 4 komponen, yaitu kepala sekolah, kemudian komite, kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penentu pengawas nggak ada. Akan tetapi di undang sisdiknas bahwa pengawas posisinya adalah sebagai pemimpin. Pemimpin di sini artinya adalah pemimpin termasuk ya kepala sekolah, pengawas, dan kepala dinas. Jadi satu untuk di draft undang-undang sisdiknas. Kalau ini tanda tangan ini berarti konsep Bapak duduk pengawas akan duduk sebagai pemimpin yang nanti otomatis berhak untuk menandatangani SKP langsung. Karena apa? Atasan langsung guru. Oleh karena itu Bapak dan Ibu terkait dengan ini, karena ini juga baru draft ya, jadi don't worry, jalan terus saja sampai dengan nanti kebijakan terbaru apa sih ya. Memang saat ini masa transisi Bapak dan Ibu. Saya menentukan ini ada ini, menentukan ini ada ini. Pada saat menentukan Bapak Ibu menjadi pengawas supervisi dan manajerial, ternyata Bapak nanti bisa akademis stok karena manajer usia kepala sekolah. Nah, sekarang kalau kita lihat kebijakan terbaru disebut bahwa konsep pengawas itu harus berjenjang. Pengawas kepala, guru, kepala, pengawas. Dan pengawas nanti bisa dijalankan sebagai kadis. Itu masalahnya, kesana arahnya. Karena Bapak termasuk pemimpin undang-undang ini. Tapi yang undang-undangnya lama 2023 itu nggak ada, nggak begitu. Karena yang dalam standar nasional pendidikan bahwa sekolah formal diawasi pengawas, non formal pendidik. Nah itu sudah nggak ada lagi. Ini konsep yang baru. Nah kemarin waktu kita ketemu dengan Dirjen GTK, dia ngomong begini, Kementerian Agama mumpung belum ditandatangani segera ajukan usul terkait dengan pengawas, dengan apa, dengan pendidikan agama yang ada di sekolah kepada kami, sehingga bisa langsung kita masukkan kepada draft itu langsung dikawal oleh Dirjen. Ya segera kami ajukan. Terutama yang PA ini banyak confuse.
Makanya tahun ini sedang mudah-mudahan bisa terangkan ya, bahwa rekrutmen untuk guru dan pendidikan agama Islam ada di Kementerian Agama, termasuk P3K. Kemarin kan enggak ada di dinas, makanya minta maaf kemarin itu ada miskom yang sangat jauh. Dan kebetulan kebetulan saya ikut rapat dengan Bappenas dan Menpan. Penjelasannya bahwa ada 400.000 alokasi yang tidak terserap untuk alokasi calon P3K. Itu punya siapa? Ternyata menurut bahasanya Menpan, jadi usulan Kementerian tidak nyampe kepada Kadis. Ya kan, hilang apa tahu dilenyapkan saya tidak tahu. Sehingga jadi Kadis tidak mengusulkan kepada Menpan. Sementara alokasi untuk guru agama P3K ada. Akhirnya kan ada penundaan dan seterusnya. Walaupun sekarang masih belum terselesaikan secara baik ya, saya tidak mengikuti karena bukan bidang saya. Tapi saya kebetulan ikut rakornya, jadi ini jadi saya bisa agak kesimpulan saja. Jadi intinya kemarin ada penundaan terkait dengan kebijakan itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, masa ini masa sulit, masa transisi kebijakan yang perbedaan antara Kemendikbud dan Kementerian Agama, termasuk Nyawa Jawa ini benar dari Kementerian Agama ya. Jadi kemarin kami juga menanyakan kepada Bappenas terkait dengan kenapa PPG dan seterusnya jatahnya lambat gitu kan, sedikit. Kemudian terkait dengan kenapa sih Kementerian Agama harus membayarkan guru atau pengawas yang bekerja di tempat lain, kenapa tidak dialokasikan satu tempat saja. Itu wacana Bappenas. Nah, kalau mau anggaran Kementerian Agama tinggi, maka sudah PPG yang untuk Kemenak ya dia serahkan aja ke sana kan gitu. Nah, masalahnya juga akan perbedaan lagi nimbul. Pada saat lepas ke sana, Bapak bisa mengambilnya guru agamanya. Nggak bisa. Apa senjatanya? Ya, saya yang bayar dinas, Bapak urusan ente. Nah, ini juga masalah itu juga kita sampaikan masalah ini. Nah, kalau Bapak kan saklek saja, ya kalau mau katanya. Ini kan aturan katanya gitu. Nah, itulah makanya wacananya ribut. Kenapa? Yuk dia rame-rame dinakil Pancasila saja. Lah, belum tentu madrasah itu lebih benar, lebih sejahtera. Kenapa? Karena turun lagi undang-undang situsnya. Posisi pengawas berbeda lagi. Nah, makanya sudah sekarang kerja saja dulu biar kami yang mikir. Ya kan? Nah, itu juga karena saya ngikutin grup-grup pengawas dan itu rembongnya luar biasa. Nah, sampai dialihkan pakai azan jam sudah pada heboh, ya kan? Nah, yang jelas memang tugas kami di Tuksin selesai lah, tugas kami di PKP selesai. Itu kan sekarang yang PPG Bapak dan Ibu, ini walaupun itu bukan tanggung jawab subdit saya, unit kerja saya, tapi ini info terakhir bahwa memang ada kemungkinan PPG ke depan yang sudah masuk dalam draft undang-undang, guru yang sudah mengajar itu tidak perlu PPG aja sudah dianggap lulus PPG, yang dia sudah mempunyai NUPTK. Jadi nanti gimana? Ya intinya pada saat guru baru yang baru punya NUPTK tetap harus PPG, guru baru ya. Tapi yang sudah mengajar nanti dianggap sudah lulus semua. Artinya apa? Konsep kuncinya adalah NUPTK, sudah NUPTK. Itu undang-undang. Ya. Undang-undang, iya sangat kuat ya undang-undang. Nah, tapi sabar, kadang saya punya draftnya, tapi sangat masuk akal. Karena apa? Kalau nanti kita harus PPG guru-guru sedang ngajar, karena antriannya panjang sampai dengan innalillahi sudah dibilangin Allah itu kan belum PPG. Nah itu kendalanya. Sementara P3K sudah ada di belakangnya. Nah ini yang sedang ngajar tidak masuk P3K apa dibuang aja? Kan tidak mungkin juga seperti itu. Iya, kalau saya dengan katakanlah yang muda-muda ya pasti kalah. Misalnya mau pensiun misalnya gitu kan, suruh adu PPG ya kalah. Nah itu konsep harapan. Nah konsep P3K kan dasarnya untuk menyelesaikan masalah apa? K2 kan, K2 sudah terselesaikan. Makanya tahun depan 2023 tidak ada lagi namanya honorer. Makanya PPG kita selesaikan dulu, baru nanti cerita P3K. Nah P3K kan konsepnya begini,
sebenarnya P3K itu pada saat sudah lulus CAP itu sudah tanpa hisab lagi. Iya, di hisab langsung masuk. Ternyata kenyataannya di lapangan sudah lulus, formasinya nggak ada. Banyak sekali. Nah, ini juga masih masalah P3K. Oleh karena itu sambil nunggu di kebijakan karena undang-undang pasti nanti turun PP, turun permenpan, turun juknisnya di anak-anaknya itu. Nah, selama Bapak Ibu belum dipensiunkan dan belum dipecat, sudah kerja saja, karena sekarang tambah sulit Bapak dan Ibu. Iya, saya suruh menjelaskan, ya Allah ini ruwet amat, saya bilang negara ini. Sudah berkali rakor Pak. Dengan internal, antar dengan Kementerian Agama semuanya, kemudian dengan bidang seluruh Indonesia, terakhir dengan khusus dengan pendidikan tinggi, dengan pendidikan, insan pendidikan semuanya. Dan ini kan nggak jauh dari Bappenas, Menpan, Menq, Bappenas, kembali lagi, Menpan lagi, kembali lagi. Ya yang ngurus duit, ngurus pegawai, nah, yang ngurus termasuk BKN di situ. Nah, yang jelas yang kita tarik pasti mitra kerja kita ikut selalu ada. Nah, jawaban update semuanya adalah mengacu kepada sekarang penguatan untuk sekolah penggerak. Nah, oleh karena itu kami harapkan Bapak dan Ibu, saya mohon maaf tanpa bahan, karena yang nyantol kemarin hasil raker, monggo ditulis di rekam, monggo silakan. Tapi intinya ini semuanya adalah tentang kebijakan nasional yang insya Allah akan diberlakukan dan juga sebagian dijalankan. Nah, untuk menyambut itu kami dan Bapak dan Ibu, kami juga tidak kalah strategi. Apa sih? Karena Bapak dan Ibu, antum semuanya punya Dikbud secara pembinaan. Secara kepegawaian adalah punya Kemenak dan Dinas. Jadi Dikbud pun minta maaf, dia juga minta maaf, saya tidak bisa mendikte Dinas. Saya hanya membuat ini kok treatment saja. Nah, apalagi depak yang sangat jauh kan itu. Tapi nanti dengan ditandatangannya SKB surat keputusan bersama, maka diharapkan Bapak dan Ibu nanti semuanya menjadi hak kita. Pada ada konsep harus kembali ke masyarakat, kami sudah punya kekuatan. Nah, pada saat kembalikan semua juga ada masalah guru-guru yang dinas yang diperbandingkan ke Kemenak di mana, dan sebaliknya gitu. Kan banyak guru matematik, guru pendidikan umum, fisika, kimia yang bekerja di madrasah, dan sebaliknya banyak seperti itu. Nah, dalam konsep ditugaskan. Nah, konsep ditugaskan menjadi dasar. Padahal konsep ditugaskan itu ada pengecualian. Pada saat guru DPK ditugaskan itu hanya untuk guru, dosen dengan nakes, itu bebas tanpa batas. Yang kena saya, Pak Nasrun, kena. Pada ditugaskan harus kembali dalam 5 tahun. Kalau tidak kembali maka harus pindah ke sana. Gitu. Tapi kalau bujana atau guru yang bertugas di, katakanlah guru PN bertugas di sekolah, tidak bisa jadi kena pasal itu. Baca di SEBK nomor 1 tahun 2010. Sudah kena. SEBK nomor 1 tahun 2020 tentang penugasan itu sudah kena. Nah, orang memaknainya kena karena hanya baca Menpan itu, baca baik itu anaknya lagi baca. Sementara pelaksanaan kebijakan itu harus SU yang dilakukan. Kenapa? Berubah juknis. Nah, ini yang orang tidak memahami. Orang baca undang-undang kok, ya nggak paham tafsirnya di PP. PP harus diterjemahkan di dalam Permenpan. Permenpan terjadi lagi dalam untuk PMA atau Permendikbud atau permen lainnya. Itu sudah bersifat teknis. Nah, ini hal-hal ini Bapak dan Ibu, kaitkan itu kan pasti surat edarannya ada di BKN. Kerjanya ada di Kemenak. Contoh tentang SKP PP 30. SBK-nya tahun 2001 tentang penilaian kinerja. Tapi terjemahannya untuk yang Kementerian Agama di PMA 912 tahun 2021 tentang SKP. Di mana di situ ada SKP itu ada peruwetan juga. Siapa sih atasan guru pendidikan agama? Iya kan? Nggak ada lagi. Tapi kalau untuk guru madrasah jelas. Ya, sangat berjenjang. Nah, tapi untuk guru pendidikan agama nggak ada. Nah, ada yang menjual satmingkal dengan. Nah, kami usulkan kepada Pak Direktur kemarin. Malah saya menjadi ketua tim. Aduh, hanya Pak Dirjen kan hanya usul bahwa ini untuk guru pendidikan agama hanya kita membuat semacam ijtihad. Apakah atasan langsungnya Pak Akasi, Pak Nasron katakanlah, atau pengawas? Kan itu. Karena fungsi pengawas adalah pemimpin.
bukan lagi supervisor. Nah, di sini kalau tidak teruntut berarti kan guru atasan langsungnya kepala sekolah, atasan langsungnya kepala sekolah adalah pengawas. Bahasanya kan seperti itu kalau PMA. Tapi guru PAI, oke, atasan langsungnya kepala sekolah. Atasan kepala sekolah dia kepala dinas, nggak nyambung. Karena yang punya pegawai adalah orang berikut, orang menak instansi induknya. Nah, oleh karena itu sementara ini masih atasan langsung guru PAI adalah Pak Kasih saja, ya kan? Nah, tim penilaiannya adalah pengawas, karena harus ada tim penilai kan gitu. Nah, untuk sementara istihadnya seperti itu, istihad. Nah, dan itu kan masih mengacu kepada permen yang lama gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu, memang PMA itu 912 sangat telat karena itu pengganti dari 2003 tentang GP3. Et astra per aspera. Saya ucapkan sekali lagi selamat dan sukses selalu. The darkest hour is just before dawn. Kalau tidak terlalu lama menunggu matahari terbit, maka ciptakanlah sendiri matahari itu agar ayam jantan mulai berkokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.